TikTok adalah salah satu platform sosial media yang kemarin dapat peringkat pertama di bulan Agustus 2024 ini. Dan bukan cuma itu, prestasi yang didapat TikTok adalah pengguna terlama main TikTok di dunia di perangkat Android. Setelah gue riset seberapa bahayanya itu kalau enggak ada perubahan sama sekali. Bahkan masalah konten edukasi kayak gini aja, gue yakin bakalan bisa beda respon kalau diumbar di TikTok. Gue makin ngerasa kalau buka TikTok sekarang dan lu baca komen-komennya, ada kemungkinan IQ lu bisa menurun 30. Dan setelah ditelusurin, memang TikTok adalah platform dengan pengguna terbanyak yang pendidikannya paling rendah. Di satu sisi gue ngerti orang tanda kutip bodoh itu gampang banget dimanipulasi dan pastinya sangat amat mudah untuk digiring pikirannya. Sampai di titik ini, platform TikTok ini ternyata sangat berpotensi untuk jadi mesin propaganda. Dan kali ini bahayanya bukan hanya terhadap pola pikir, tapi juga bisa jadi mesin pembunuh UMKM. Dengan adanya TikTok Shop, dengan memberikan harga yang bisa dibilang gak wajar, dan itu bisa jadi faktor kemunduran UMKM yang ada di Indonesia. TikTok itu mungkin udah kayak aplikasi temu yang sebenarnya udah ada dengan menjual produk yang super murah ke Indonesia. Dan menurut gua ini bahayanya bisa sampai di level ngehancurin sebuah negara. Mau tahu nggak cara yang lebih gampang lagi kalau udah terpecah belah kayak gini? Caranya adalah jangan dibikin mereka pintar, bikinlah mereka semakin bodoh. Karena semakin bodoh semakin mudah dimanipulasi, semakin mudah digiring. Gua nggak bilang TikTok udah di tahap itu, karena gue juga punya beberapa teman yang masih main TikTok ataupun menjadi influence di TikTok. Jadi jangan sampai ya nilai satu atau dua orang nggak bisa mempresentasikan nilai seluruh perusahaan atau platform TikTok tadi. Kita bahas yang pertama dulu deh, sosial media orang bodoh. Semua ini berawal ketika gue coba beropini dan share hal-hal positif di sosial media. Dan respon yang gue dapet itu ya berbagai jenisnya. Dari yang di Instagram, Facebook, dan banyak lagi jenis platform untuk bisa dapetin hal-hal seperti ini. Tapi yang kelihatannya supportnya itu nggak kayak di X yang cenderung supportnya kritis, yang perdebatannya sehat. Tapi kalau dibalik lagi ke TikTok, kalian baca sendiri aja komennya. Yang banyak dan banjir komen ternyata adalah akun buzzer. Karena literally gua seorang diri mau bikin 100 sampai 1000 akun TikTok, gua bisa. Gua mau upload 100 konten di masing-masing akun, gua bisa. Dan ternyata semudah itu untuk orang pas buka komen, oh ini mungkin faktanya karena ini top komen atau top video yang mungkin kita sebut FYP. Jadi sebegitu mudahnya untuk dimanipulasikan. Tapi kita balik lagi ke frasa orang bodoh yang tanda kutip orang yang berpendidikan rendah. Karena ada risetnya, korelasi antara pendidikan dengan penanganan emosi. Semakin tinggi, semakin kalem. Semakin rendah pendidikannya, semakin emosinya tuh gampang banget dipancing. Dan misalnya kalau kita mau memanipulasi orang, lu jangan mancing otak dia buat berpikir, tapi coba pancing emosi dia. Karena orang yang lagi marah nggak bakal mikir untuk ngelakuin sesuatu yang bodoh. Contoh lain, orang yang lagi FOMO nggak bakal mikir buat keluarin semua duit yang dia punya untuk dapetin hal yang memang ingin dia tuju. Dan itu yang dipakai di seluruh teknik marketing di seluruh dunia. Yang dipancing adalah emosinya. Karena faktanya semakin rendah pendidikannya, semakin tinggi emosinya. Ini makanya gue sering bilang, beberapa negara maju mau warganya tuh pintar karena semakin tidak mudah digiring. Tapi kita balik lagi ke pertanyaan, kenapa warga-warga TikTok notabene adalah pendidikannya rendah? Salah satu yang bikin TikTok tumbuh itu gila banget, karena dia perhatiannya open ke semua dan bisa bikin konten semua orang bisa viral. Karena TikTok semua orang bisa jadi influencer. Kayak di video gue sebelumnya yang kita menemukan fenomena menjual harga diri dengan cara nggak senonoh di TikTok. Yang seperti itu akhirnya membuat orang bodoh bisa bersuara dengan keras. Sedangkan orang pintar belum tentu. Kalau itu memang misi yang mulia agar semua orang bisa bersuara, yang penting konten mana aja yang paling viral nggak terlalu penting lah. Dan mau orang itu pintar atau bodoh, yang penting top video atau FYP. Nah, kalau model yang seperti ini untuk sosial media, yang sebenarnya menurut gua nggak bisa dibilang sebagai sosial media, tapi lebih ke content distribution. Dan cara itu yang bikin perkembangan TikTok itu gila banget. Tapi dengan kayak gini kita jadi tahu pendidikan orang TikTok tuh agak rendah ya. Karena kita semua tahu yang suka dikonsumsi adalah konten-konten drama, konten ngejekin orang,
konten ekstrim ngemis, dan lainnya. Dan balik lagi ke poin pertama yang kita bahas. Orang Indonesia, khususnya pengguna Android, itu masuk sebagai pengguna paling lama di TikTok di seluruh dunia. Kan rumusnya supply and demand. Dan mereka memang suka konten yang tidak beredukasi. Ya, mereka dikasih konten yang tidak beredukasi. Anyway, ini berpotensi buat membodohkan orang. Karena yang penting, lu suka kontennya, lu dapat kontennya, walaupun TikTok itu banyak bilang ke kita ada konten moderation dan banyak aturannya, dan nyatanya enggak terlalu ngefilter apa yang bagus atau yang jelek. Yang penting yang viral. Harusnya TikTok lebih ngejaga satu hal lagi, bukan cuma konten. Dia harus bertanggung jawab dengan yang namanya akun. Salah satu kekuatan di TikTok, lu punya 0 followers aja, video lu bisa jutaan views. Kenapa? Soalnya pintu paling gedenya itu konten moderation. Tapi kalau lu lihat sosmed yang lain, jauh-jauh lebih susah. Coba aja lu dari 0 followers yang belum tentu bisa dapat view. Kenapa? Karena ada yang namanya account moderation. Bukan cuma masalah konten akunnya aja, kontennya juga tuh harus bermutu. Harus dicek ini orang emang konsisten atau enggak. Apa ini akun baru yang dibuat sama agensi? Apa ini akun baru buat politik, buat ngedukung presiden tertentu atau propaganda pihak tertentu? Dan fenomena ini kita temui di tahun ini, dimana pas kemarin pemilu, bahkan pemilu beberapa tahun yang lalu, banyak banget presiden di dunia menggunakan TikTok sebagai alat kampanye yang gila banget. Dan sudah ada presiden dunia yang berhasil menang. Salah satunya karena kampanye mereka sukses di TikTok. Sebelum kita bahas lebih lanjut, lain kali yang dicek itu bukan hanya sekedar kontennya doang, tapi yang dicek harusnya akunnya. Kalau mau bertanggung jawab, satu orang ini harus jelas siapa dan pastiin dia enggak menyalahgunakan akunnya. TikTok melakukan, tapi TikTok membiarkan orang-orang bebas menggunakan platformnya untuk apapun. Makanya konten erotis lebih banyak kita temuin di TikTok dibandingkan dengan platform lain, karena adanya account moderation di platform sosial media lain. Kalau enggak, sampai sekarang harusnya konten yang berfokus ke edukasi itu tetap naik dan enggak dibahas segitunya sama buzzer. Tapi ya kalau misalnya sama orang-orang yang real nih akunnya dan dia memang tidak berpendidikan, justru gua happy. Karena pelan-pelan mereka bakal lihat kontennya. Pelan-pelan mereka bakal melihat kalau buzzer akun kosong. Dan karena video edukasi selalu diserang oleh buzzer, otomatis akan jadi di atas. Dan mereka akan berpikir, oh ini pasti faktanya nih, karena semua orang ngedukung komen ini. Dan itu yang dipakai sebagai mesin propaganda. Gua yakin orang-orang petinggi sampai manajer TikTok tuh harusnya sadar. Kemarin pas pemilu, mungkin nanti pas pilkada, seberapa ribu, puluhan ribu, ratusan ribu akun yang diciptakan yang sebenarnya kosongan. Nge-upload setiap hari untuk ngedukung satu ideologi seorang pemimpin. Iya kalau positif. Itu 1000 akun dibikin emang tujuannya buat ngejelekin antar paslon. Dan ini akun semuanya bisa viral, yang penting jedak-jeduk, penuh drama, memancing emosi. Itulah kenapa warga kita pendidikannya itu rendah. Coba deh campaign kayak gitu di Twitter yang benar-benar gak ada substansinya. Udah jelas pasti susah untuk gede. Coba aja di Instagram, pasti susah juga. Soalnya dulu pernah ada kasus ya, secara terbuka salah satu karyawan di TikTok itu bilang di US itu ada hak khusus untuk naikin satu konten tertentu tanpa harus ngelewatin algoritmanya. Gua nggak tahu kebenarannya, tapi kalau itu beneran terjadi, ini bisa jadi sesuatu yang bahaya banget. Dan ini bisa jadi salah satu lingkaran setan untuk menciptakan propaganda. Karena menurut gua di zaman sekarang itu mudah banget. Caranya tinggal buat aja, tiba-tiba 1 juta akun ngebahas tentang satu topik. Dimana 1 juta akun itu nggak perlu 1 juta orang yang nonton. Mungkin 10 aja bisa. Dan dia harus keluarin konten emosional yang targetnya ke orang yang bodoh. Orang yang tanda kutip tidak bisa berpikir. Pas orang ini udah lihat postingan emosional tadi, gua yakin dia akan cari validasi dong. Bener gak sih konten yang gue lihat? Di pikiran dia adalah gue cek komen deh, orang lain mikirnya apa. Bukalah dia di post lain dan ternyata postingan itu top, bahkan komennya aja top. Walaupun ujung-ujungnya komennya tetap sama, misalnya ngejelekin satu individu atau kelompok lain. Contoh tadi itu ngebuat orang bodoh nggak mikir panjang. Ini pasti bener nih. Akun yang top komennya banyak, gue nggak bilang semua itu tuh akun buzzer. Contoh lainnya ketika gue habis posting, komennya nanti tuh langsung taruh 100 like biar langsung bisa di atas postingannya. Hal yang kayak gitu tuh sering terjadi juga di dunia agensi. Jadi dikombinasiin semua konten emosional ke orang bodoh, sehingga ngebuat mereka makin yakin dan menjadi semakin bodoh. Dan ini bahaya yang paling gede yang bisa terjadi di sebuah negara, yang mana masyarakatnya makin lama makin bodoh.
Dan ini poin terakhir yang menurut gua penting ya. Kita clear ya, Indonesia tuh pengguna aktif dan posting TikTok paling banyak. Bahkan ada penelitian yang ada hubungannya dari berapa lama lu main TikTok dengan kesehatan mental. Dan penelitian itu 60-70% remaja yang sering pakai TikTok itu ngalamin stres, gangguan cemasan, anxiety, dan bahkan pikiran-pikiran negatif. Dan ada yang lebih parah. Gua bahas dari awal dampak buruk terhadap kognitif kecanduan TikTok. Apalagi kalau konten-kontennya kayak gitu, yang erotis dan makin ngebuat SDM makin rendah. Masih mending kalau kontennya juga organik. Kalau misalnya dipakai propaganda yang malah bikin defisit kemampuan pengguna untuk bisa berkonsentrasi atau memahami konten-konten yang memang ada substansi. Itu biasanya memerlukan proses yang lebih panjang. Dan sebenarnya balik lagi ke TikTok, dulu itu sempat membaik loh pas di awal-awal. Cuma joget-joget cewek seksi, tiba-tiba banjir banyak konten edukasi. Tapi kok sekarang kayak balik lagi ya ke masa awal, apalagi di era politik ini. Jangan sering-sering buka TikTok. Kalaupun mau buka, pastiin filter harus diaktifin untuk konten-konten yang edukatif. Jangan telan mentah-mentah kalau lihat ada yang top komen atau postingan, karena mereka nggak kuat di account moderation. Coba aja deh sekarang, lu bikin akun kosong, upload yang nyampahin orang, coba lihat viral atau enggak. Kalian bisa coba sendiri, itulah bahayanya TikTok. Mungkin sekian dan sampai jumpa di video perubahan selanjutnya.